Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Ira Lestari Marta. Di video kali ini aku mau buat video tentang mengatur keuangan rumah tangga untuk budget kecil ya teman-teman, atau untuk gaji yang kecil. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Nah, jadi banyak banget ya teman-teman, di antara kita semua pasti mengalami kesusahan dalam mengatur keuangan rumah tangga, apalagi dengan gaji yang minim atau kecil. Nah, nggak jauh-jauh ya teman-teman, di sini aku sendiri aja dulunya kesusahan banget untuk mengatur keuangan rumah tangga. Apalagi gaji keluarga kita itu kecil, cuma dari 2 juta sampai 3 jutaan ya teman-teman. Nah, video ini mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mengatur keuangan dengan gaji kalian yang kecil teman-teman. Nah, nggak usah lama-lama lagi lah ya teman-teman, kita langsung aja masuk poin yang pertama. Nah, setelah kalian menerima gaji, apa sih hal yang harus kalian lakukan? Jadi poin yang pertama, kalian harus membuat rencana pengeluaran bulanan ya teman-teman. Nah, di sini aku contohin, aku buat rencana pengeluaran bulanan di bulan Oktober teman-teman. Jadi aku udah buat dulu rencana pengeluarannya. Misalnya seperti bayar air, bayar listrik, uang bulanan, itu setiap bulannya aku buat rencananya teman-teman. Jadi supaya kalian tahu gaji kalian itu mau dibayarin untuk apa-apa aja, untuk beli apa-apa aja teman-teman. Nah, poin yang kedua, kalian harus mendahulukan kebutuhan yang terpenting dulu ya teman-teman. Nah, misalnya gini loh teman-teman, perencanaan kalian tadi, kalian berencana untuk misalnya membeli handphone ya teman-teman, membeli handphone. Tapi budget kalian itu kurang teman-teman. Jadi kalian harus dahulukan dulu kebutuhan-kebutuhan pokok, misalnya kayak bayar rumah, bayar listrik, bayar uang sekolah anak, itu kan penting ya teman-teman. Jadi kalian harus dulukan kepentingan yang pokok tadi. Jadi kalau misalnya kalian ingin membeli sesuatu, kalian harus sesuai dengan budget. Kalau misalnya ada, silahkan. Tapi kalau misalnya kurang, bagus kebutuhan yang bisa dibeli nanti itu dikebelakangin dulu ya teman-teman. Nah, poin yang ketiga, simpanlah uang kalian secara terpisah sesuai dengan rencana kebutuhan kalian. Nah, di sini aku punya 2 metode ya teman-teman, cara penyimpanan uang. Yang pertama, ada aku memakai dompet organizer. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Jadi di situ udah ada untuk masing-masing uang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi uang kalian gak tercampur aduk ya teman-teman di satu dompet. Jadi uangnya itu udah terpisah loh teman-teman. Jadi untuk kayak uang belanja bulanan itu udah terpisah sendiri, untuk belanja mingguan itu udah terpisah sendiri, bayar rumah, bayar cicilan mobil misalnya itu udah kita pisah-pisahin teman-teman. Jadi kita nggak sembarangan ambil uang teman-teman, karena kebiasaan kita ya, kalau misalnya kita belanja, uang kita ada di satu dompet teman-teman, kita pasti ngerasa kaya pada saat uang kita banyak teman-teman. Tapi kita tanpa sadar, kita belanjain ini itu. Nah, pas kita bayar listrik, kita bayar rumah, itu uangnya udah nggak ada teman-teman. Jadi kalau udah habis uangnya baru kita mikir, uangnya kita bawa kemana, uangnya untuk belanja apa gitu ya. Jadi itu banyak banget yang ngalami seperti itu. Aku dulu juga ngalami seperti itu ya teman-teman, sebelum aku buat rencana pengeluaran ini. Jadi selama aku buat perencana pengeluaran ini dan aku pisahin pos-pos belanjanya untuk kebutuhan apa-apa aja, alhamdulillah aku
nggak ngerasa bokeh sampai akhir bulan teman-teman. Nah, kalau kalian nggak punya dompet organizer atau dompet pintar ya teman-teman, kalian bisa buat sendiri dengan menggunakan metode amplop teman-teman. Kalau amplop banyak lah ya kita jumpai di warung-warung juga ada. Nah, kalian bisa menggunakan itu. Kalian tulis aja di amplopnya itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa tulis sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian masukin aja uang yang udah kalian rencanain untuk pengeluaran itu gitu ya teman-teman. Supaya keuangan kalian juga lebih terarah. Nah, poin yang keempat, gunakanlah uang kalian sesuai dengan uang yang udah direncanain ya teman-teman. Misalnya tuh seperti ini loh. Misalnya nih udah kita pisahin kan uang listrik dan uang belanja bulanan misalnya teman-teman. Nah, jadi kalian ini sembarang aja ngambil duitnya gitu. Jadi kalian mau belanja bulanan tapi yang kalian ambil uang dari uang listrik tadi. Nah, itu tuh bakal apa namanya ya? Maksudnya kalian bakal kacau gitu ya teman-teman. Nanti pada saat kalian mau bayar listrik, nah uang listrik ini kemana gitu, kalian lupa gitu ya teman-teman. Jadi gunakanlah uang kalian sesuai dengan kebutuhan yang udah kalian rencanain dan yang kalian simpan tadi. Nah, poin yang kelima, bawalah uang secukupnya sesuai dengan kebutuhan kalian aja teman-teman. Nah, misalnya nih gini loh, kita pergi nge-mall nih gitu kan. Jadi kita bawa uang yang untuk nge-mall aja, untuk jajan aja, jangan dibawa uang yang lain. Karena kebiasaan buruk kita kalau kita lagi nge-mall, kita belanja, nampak ini itu gitu ya. Kita suka kalap ya teman-teman. Jadi kalau kita bawa uang pas, misalnya nih ke mall budgetnya tuh cuma 300.000, ya udah sampai 300.000 aja dan kita nggak beli lebih dari itu. Tapi kalau kita bawa uang lebih dari 300.000, pasti kita mikir masih ada kok duit di dompet kayak gitu, udah pakai duit ini aja. Nah, nanti sampai di rumah kalian pasti mikir teman-teman, ini tadi uang mana ya yang aku pakai, kok habis untuk beli apa aja. Seperti itu. Terakhirnya kalian bakal menyesal dan bokeh di akhir bulan teman-teman. Nah, tips selanjutnya kalian harus punya tabungan dan berusaha hemat dalam segi apapun ya teman-teman. Karena namanya keuangan, kalau kita nggak hemat itu sama aja teman-teman. Mau sebesar apapun gaji yang kalian terima, tapi kalau kalian tidak hemat, kalian pasti tidak akan menabung dan tidak akan punya uang ya teman-teman. Tapi kalau kalian gaji sedikit, pas-pasan, tapi kalau kalian hemat itu bakal cukup untuk semuanya dan bahkan kalian bisa berinvestasi atau menabung teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi. Sekali lagi, setiap keluarga berbeda-beda ya teman-teman. Jadi aku ini menceritakan dan berbagi tips sesuai dengan yang aku buat, sesuai dengan kebutuhan dan rencana keuangan aku. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke sosial media kalian. See you, bye-bye.